Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu sehat tenang dan penuh semangat dalam menjalani hari-hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa kaki cepat lelah meski hanya berjalan sebentar atau merasa nyeri di betis dan lutut ketika bangun tidur? Bahkan ada yang merasa goyah saat turun tangga atau berdiri dari kursi. Jika iya, ketahuilah bahwa Bapak dan Ibu tidak sendiri. Seiring bertambahnya usia, kekuatan kaki memang bisa menurun. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada kelemahan. Justru di usia inilah kita perlu lebih cermat merawat anugerah tubuh dari Allah, termasuk kaki yang menopang segala aktivitas kita. Coba bayangkan, jika kaki tetap kuat meskipun usia sudah melewati kepala 6 atau 7. Bapak dan Ibu bisa tetap berjalan-jalan sore di taman naik turun masjid dengan tenang bermain bersama cucu atau bahkan melakukan umrah dengan semangat dan percaya diri. Bukankah itu impian kita semua? Kabar baiknya, kekuatan kaki tidak hanya ditentukan oleh olahraga atau terapi. Ada rahasia sederhana yang sering terlupakan, makanan harian yang kita konsumsi. Ya, makanan bukan sekadar pengisi perut, tapi juga penentu apakah kaki kita akan tetap kuat seperti baja atau justru semakin rapuh. Dalam artikel ini, kami akan mengungkap 9 makanan super yang bisa membantu menjaga kekuatan otot tulang pembuluh darah dan jaringan kaki Bapak dan Ibu. Dan jangan khawatir, semua makanan ini sangat mudah ditemukan, bahkan mungkin sudah ada di dapur Bapak dan Ibu. Sebelum lanjut, yuk bantu kami dengan menuliskan kota tempat tinggal dan usia Bapak Ibu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share artikel ini agar semakin banyak lansia Indonesia bisa menjaga kaki mereka tetap sehat dan mandiri. Mari kita mulai perjalanan sehat ini demi kaki yang kuat dan hidup yang lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penting untuk kita pahami bahwa kelemahan kaki di usia lanjut bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari proses alami tubuh yang berjalan perlahan diam-diam dan seringkali tidak kita sadari. Seiring bertambahnya usia tubuh akan mengalami yang disebut sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot. Kondisi ini menyebabkan otot-otot kaki melemah, tidak lagi sekokoh dulu dan lebih rentan terhadap cedera. Itulah sebabnya mengapa banyak lansia merasa cepat lelah, sulit berdiri lama, atau sering tersandung meskipun lantai rata. Selain itu, tulang pun menjadi rapuh akibat penurunan kepadatan. Kondisi ini dikenal dengan istilah osteoporosis. Akibatnya, hanya dengan benturan ringan pun tulang bisa retak atau patah. Satu jatuh kecil bisa berdampak besar dan memerlukan waktu pemulihan yang sangat lama. Tidak hanya itu, pembuluh darah di kaki juga mulai kehilangan elastisitas. Aliran darah ke kaki menjadi tidak lancar, menyebabkan rasa dingin, kesemutan, dan nyeri. Bahkan bisa memicu luka yang sulit sembuh jika tidak ditangani dengan baik. Semua ini, bila dibiarkan, dapat menyebabkan kehilangan kemandirian, penurunan kualitas hidup, bahkan memicu perasaan tidak berdaya dan depresi. Tapi, jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kabar baiknya adalah kita bisa memperlambat dan bahkan mencegah proses ini, dimulai dari apa yang kita makan setiap hari. Yuk kita bahas satu persatu makanan yang bisa membantu kaki tetap kuat di bagian selanjutnya. Makanan 1. Tahu and tempe, fondasi otot dan tulang kaki Bapak dan Ibu pasti sudah sangat akrab dengan dua makanan ini, tahu dan tempe. Hampir setiap hari kita menyantapnya, baik digoreng, ditumis, atau dimasak dalam sayur. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu
bahwa dua makanan sederhana ini ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menjaga kaki tetap kokoh di usia lanjut. Tahu dan tempe adalah sumber protein nabati yang sangat baik. Protein merupakan bahan dasar untuk membangun dan memperbaiki otot tubuh, termasuk otot-otot kaki yang setiap hari menopang seluruh berat badan kita. Tanpa asupan protein yang cukup, otot kaki bisa melemah, mengecil, dan kehilangan fungsinya secara perlahan. Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia, salah satu penyebab utama kelemahan dan ketidakseimbangan pada lansia. Tak hanya itu, tempe juga melalui proses fermentasi menjadikannya lebih unggul dari tahu dalam hal penyerapan nutrisi. Fermentasi membantu tubuh menyerap protein lebih efisien serta meningkatkan kandungan kalsium alami. Kalsium ini penting untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang agar kaki tidak mudah rapuh dan patah. Jika Bapak dan Ibu jarang makan tahu dan tempe, bayangkan pondasi bangunan yang mulai keropos, mudah roboh walau hanya tertiup angin. Maka dari itu, pastikan tahu dan tempe hadir dalam menu harian minimal 2-3 kali seminggu. Saran praktis, cobalah variasi sehat seperti tempe bacem kukus, tahu kukus isi sayur, atau tempe tumis buncis. Lezat, bergizi, dan pastinya membantu kaki tetap kuat seperti baja. Makanan 2, wortel, penjaga, pembuluh darah dan penglihatan. Banyak orang mengenal wortel sebagai makanan untuk mata, tapi bagi lansia wortel juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan kaki. Mengapa? Wortel mengandung beta-karoten yang akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Vitamin ini bersifat antioksidan kuat yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Jika pembuluh darah di kaki rusak, maka aliran darah menjadi tidak lancar. Akibatnya, kaki bisa terasa dingin, mudah lelah, bahkan kram tanpa sebab yang jelas. Tak hanya itu, penglihatan yang baik juga penting agar lansia tetap stabil saat berjalan, mengurangi risiko jatuh. Saran konsumsi wortel bisa dijadikan jus pagi, ditumis bersama buncis, atau direbus sebagai pelengkap sayur bening. Jadikan wortel bagian dari menu harian untuk menjaga aliran darah lancar dan kaki tetap bertenaga. Makanan 3, almond, perisai otot dan saraf kaki. Bapak dan Ibu, pernahkah mengalami kram kaki di malam hari atau kesemutan saat berjalan? Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah kekurangan magnesium dan vitamin E, dua nutrisi penting yang sangat melimpah dalam kacang almond. Vitamin E berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otot dan saraf kaki dari kerusakan. Sementara itu, magnesium membantu otot rilaks dan mencegah kontraksi mendadak yang menyebabkan kram menyakitkan. Saraf kaki yang sehat juga berarti kaki tetap responsif dan tidak mudah terasa baal atau kesemutan, keluhan yang umum pada lansia. Saran konsumsi, cukup konsumsi segenggam kecil almond setiap hari sebagai camilan sehat. Bisa dimakan langsung dicampur dalam oatmeal pagi atau dijadikan topping salad. Kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya untuk menjaga kaki tetap nyaman dan kuat sepanjang hari. Makanan 4, tomat, pelindung, pembuluh darah kaki. Bapak dan Ibu, jangan remehkan tomat yang sering kita lihat di dapur. Di balik warna merah, cerahnya tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah kaki dari kerusakan dan peradangan. Seiring bertambahnya usia pembuluh darah, bisa kehilangan elastisitas dan tersumbat oleh plak. Akibatnya, aliran darah ke kaki terganggu, menyebabkan rasa dingin, lelah cepat, bahkan nyeri saat berjalan. Likopen membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan sehat
sehingga darah yang membawa oksigen dan nutrisi bisa sampai ke otot dan jaringan kaki dengan lancar. Saran konsumsi tomat paling baik diserap ketika dimasak. Cobalah tomat tumis, sup tomat, atau saus tomat buatan sendiri dengan sedikit minyak zaitun. Jangan lupa tambahkan ke dalam menu harian agar kaki tetap bugar dan tidak cepat pegal. Makanan 5. Yogurt, pendukung pencernaan dan tulang kuat. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa pencernaan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan kaki? Salah satu makanan terbaik untuk mendukung hal ini adalah yogurt. Yogurt mengandung probiotik, bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan saluran cerna. Jika pencernaan lancar, maka penyerapan kalsium dan vitamin D juga lebih maksimal. Dua nutrisi ini sangat penting untuk kekuatan dan kepadatan tulang kaki, mencegah osteoporosis dan patah tulang. Yogurt juga praktis dan mudah dikonsumsi kapan saja, baik sebagai menu sarapan maupun camilan sore. Saran konsumsi: pilih yogurt tawar tanpa pemanis tambahan. Bisa dikombinasikan dengan potongan buah segar atau dicampur dalam smoothie. Dengan konsumsi teratur, yogurt menjadi sahabat terbaik tulang kaki yang kokoh dan sehat hingga usia lanjut. Makanan 6. Telur, sumber protein dan vitamin D untuk kaki yang tangguh. Bapak dan Ibu pasti sepakat telur adalah makanan sederhana murah, tapi luar biasa manfaatnya. Di usia lanjut, telur menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menjaga kekuatan otot dan tulang kaki. Telur kaya akan protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun serat otot kaki. Tanpa protein, cukup otot mudah mengecil dan melemah, membuat langkah jadi goyah, risiko jatuh pun meningkat. Selain itu, telur mengandung vitamin D, nutrisi penting yang membantu tubuh menyerap kalsium secara maksimal. Kombinasi vitamin D dan kalsium sangat krusial untuk menjaga tulang tetap padat dan kuat. Saran konsumsi: nikmati telur rebus saat sarapan telur orak-arik dengan sayur atau omelet di malam hari. Cukup 3-4 kali seminggu telur bisa jadi penguat kaki alami untuk Bapak dan Ibu. Makanan 7. Jambu biji, penguat pembuluh darah dan jaringan. Ikat Bapak dan Ibu jambu biji bukan hanya menyegarkan, tapi juga kaya akan vitamin C, nutrisi penting dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjaga kekuatan pembuluh darah dan jaringan ikat kaki. Pembuluh darah yang kuat memastikan aliran darah lancar, sementara jaringan ikat yang sehat menjaga stabilitas sendi sehingga kaki tidak mudah cedera atau nyeri. Saran konsumsi: nikmati jambu biji dalam bentuk segar atau jus tanpa gula setiap hari. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa menjaga kaki tetap fleksibel, kuat, dan siap melangkah dengan percaya diri. Makanan 8. Kunyit, pengurang peradangan dan nyeri sendi. Secara alami, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pernahkah mengalami nyeri sendi, kaki terasa kaku di pagi hari, atau kesulitan menekuk lutut saat salat? Ini bisa menjadi tanda adanya peradangan kronis pada sendi dan otot kaki, masalah yang sangat umum di usia lanjut. Namun, ada satu bahan dapur yang ternyata bisa menjadi penolong alami untuk kondisi ini: kunyit. Rempah berwarna kuning keemasan ini mengandung kurkumin, yaitu senyawa aktif dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Kurkumin bekerja menekan proses peradangan dalam tubuh secara alami tanpa efek samping seperti obat kimia. Dengan mengurangi peradangan kunyit, membantu meredakan nyeri sendi, mengurangi bengkak, dan membuat gerakan kaki menjadi lebih lentur dan tidak kaku. Tak hanya itu,
Sifat antioksidan dalam kunyit juga membantu melindungi sel-sel otot dan jaringan kaki dari kerusakan akibat radikal bebas, mempercepat pemulihan, dan menjaga kaki tetap bertenaga. Saran konsumsi: Bapak dan Ibu bisa menambahkan kunyit dalam bumbu masakan harian seperti sayur bening sope atau tumisan. Bisa juga membuat minuman kunyit hangat, kunyit asam yang diminum di pagi atau malam hari. Jika ingin lebih praktis, kini banyak tersedia suplemen kunyit dalam bentuk kapsul di apotek. Dengan mengonsumsi kunyit secara teratur, Bapak dan Ibu tidak hanya menikmati rasa khasnya, tetapi juga menjaga sendi tetap lentur bebas nyeri dan siap digunakan untuk aktivitas ibadah dan keluarga dengan nyaman. Makanan 9. Brokoli, sayuran hijau. Penjaga kesehatan kaki secara menyeluruh Bapak dan Ibu di antara berbagai sayuran hijau, brokoli adalah salah satu yang paling istimewa. Bentuknya unik, rasanya lembut, dan manfaatnya sangat luar biasa, khususnya untuk kesehatan kaki lansia. Pertama, brokoli kaya akan serat yang membantu melancarkan sistem pencernaan. Ini penting karena pencernaan yang sehat memastikan tubuh menyerap semua nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan vitamin dengan optimal. Tanpa pencernaan yang baik, nutrisi untuk otot dan tulang kaki bisa terhambat penyerapannya. Kedua, brokoli mengandung antioksidan kuat termasuk vitamin C dan flavonoid. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel otot dan jaringan kaki dari kerusakan akibat radikal bebas, penyebab utama nyeri peradangan dan degenerasi sendi di usia lanjut. Yang tak kalah penting, brokoli juga merupakan sumber vitamin K. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang, membantu proses pembekuan darah yang normal, dan mencegah risiko patah tulang akibat benturan kecil. Saran konsumsi: Bapak dan Ibu bisa menikmati brokoli dengan cara direbus dikukus atau ditumis ringan bersama bawang putih. Jangan memasaknya terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Cobalah kombinasikan dengan tempe atau tahu untuk menu makan siang yang lezat dan menyehatkan. Dengan mengonsumsi brokoli secara rutin, Bapak dan Ibu tidak hanya menjaga sistem pencernaan dan kekuatan tulang, tapi juga memastikan kaki tetap berfungsi optimal, bebas nyeri, dan siap menopang aktivitas harian dengan nyaman dan percaya diri. Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah kita membahas 9 makanan luar biasa, dari tahu, tempe, wortel hingga brokoli, semoga Bapak dan Ibu semakin menyadari bahwa kesehatan kaki di usia senja tidak hanya bergantung pada pengobatan atau terapi, tetapi juga berasal dari pilihan makanan sehari-hari. Kaki yang kuat bukan hanya soal bisa berdiri lebih lama atau berjalan lebih jauh. Kaki yang kuat adalah simbol kemandirian harga diri dan kebebasan bergerak. Ia memungkinkan kita beribadah dengan khusyuk, bermain dengan cucu tanpa takut jatuh, dan menjalani hari-hari dengan penuh semangat serta percaya diri. Mari kita ingat kembali 3 pelajaran utama. Hari ini, protein dan kalsium dari telur, tahu, tempe, dan yogurt membantu menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang. Antioksidan dan vitamin penting dari tomat, jambu biji almond, serta brokoli menjaga sirkulasi darah dan jaringan kaki tetap sehat. Rempah alami seperti kunyit membantu mengurangi peradangan dan nyeri, meningkatkan kenyamanan dalam setiap langkah. Bapak dan Ibu, dari 9 makanan yang telah kita bahas, makanan mana yang paling mudah untuk mulai dikonsumsi hari ini? Apakah itu telur rebus, pagi ini segelas yogurt,
atau menambahkan tumis brokoli ke menu makan siang. Mari kita mulai dari satu langkah kecil, satu piring sehat hari ini, dan terus lanjutkan setiap hari demi kaki yang lebih kuat, hidup yang lebih mandiri, dan hari tua yang penuh keberkahan. Jangan lupa bagikan artikel ini kepada sahabat dan keluarga, agar lebih banyak lansia Indonesia bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.